nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Hari ini adalah hari yang ke-16 pada bulan Januari ini. Jadi 16 hari yang telah kita nikmati bersama-sama pada tahun 2022 ini, saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah tentang menghitung hari, ya, menghitung hari, saudara sekalian. Hari itu perlu saudara sekalian hitung karena hari itu adalah hari yang menentukan untuk hidup kita di hari-hari yang akan datang. Kalau saudara sekalian ulang tahun, tentunya saudara sekalian bisa menghitung ulang tahun saya yang keberapa, saudara sekalian. Ya. Kalau saudara sekalian bisa menghitung hari, saudara sekalian juga bisa menghitung sudah berapa hari saya ini hidup di dunia ini. Tetapi itu belum cukup, saudara sekalian. Seharusnya juga saudara sekalian bertanya dalam diri saudara sekalian, apa yang telah kami lakukan selama hari itu Tuhan berikan kepada kami? Apa yang telah saya perbuat pada hari-hari itu, di mana Tuhan sudah memberkati kami dengan kesehatan? Itu nanti akan menjadi satu pandangan hidup kita, bisa menimbang, saudara sekalian. Ya. Oh, saya hari ini atau minggu ini berbuat baik sekian, tetapi saya berbuat jelek sekian. Itu bisa saudara sekalian hitung, saudara sekalian. Nah, pada tahun ini marilah kita belajar untuk bisa menghitung hari itu sekalian. Kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang 12. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, ini adalah satu ungkapan daripada seorang hamba Tuhan yang namanya Musa. Ya. Musa ini adalah kehidupan yang sangat dipakai Tuhan, saudara sekalian. Memang umurnya Musa yaitu 120 tahun, saudara. 120 tahun ini Musa itu sekalian dibagi 3, 40 tahun dia ada yaitu di Mesir, 40 tahun dia ada di tanah yaitu orang tuanya di Midian, lalu 40 tahun dia itu membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya. Jadi Musa ini mempunyai memori atau mempunyai ingatan tentang hidupnya itu sungguh luar biasa. Dan dia katakan di situ sekalian, ya, dikatakan di situ, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara sekalian akan bisa mendapatkan hati yang bijaksana kalau saudara sekalian ini tahu untuk apa yang saya perbuat, apa yang saya perbuat seminggu ini, apa yang saya perbuat tahun 2021 yang lalu, dan apa yang saya akan perbuat untuk tahun 2022 ini. Tetapi mari kita belajar untuk bisa menghitung hari-hari kita ini dengan hati yang bijaksana. Mengapa demikian? Karena hari-hari ini bukan semakin baik, saudara. Ya, hari-hari yang akan kita hadapi ini tidak semakin baik.
Ya, sedangkan umur saya saja semakin hari juga semakin tambah tua. Ya, tenaga saya juga semakin hari semakin berkurang. Keadaan dunia ini juga semakin hari akan semakin bertambah jahat. Suatu saat ketika saya dan Pak Kadir itu sekalian, ya ingin cerita, ketika sedang memperjuangkan tanah gabatan itu, ya, lalu Pak Kadir itu melihat tanah di belakang rumah itu sekalian. Dia katakan, tahun pinten di tanah di kumangke jadi menungso. Saya katakan, bisa jadi, kok bisa? Kalau sekarang tanah Sarongan ini saja tepinya jalan ini sudah penuh, maka manusia nanti akan mencari tempat tinggal yang lebih baik lagi. Dia akan terus, kan presiden, ya. Terus naik pinggir jalan ini harus penuh, maka tanah yang di belakang rumah akan ditempati. Terus begitu sekali, terus begitu, dan itu akan terjadi. Ya, orang beda karo kuburan, ya. Kuburan itu ingat tadi, kuburan itu dibuka tanahnya digori mana, dibuka mana digori mana. Nah hari-hari kita juga begitu saudara. Ya, hari-hari kita semakin hari akan semakin kita harusnya bijaksana, karena hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Kalau tidak bijaksana, saudara sekalian akan tertelan di dalam ikut kejahatan-kejahatan dunia ini. Jadi saudara sekalian, kita semuanya harus bisa mempunyai hati yang bijaksana, karena pandangan kita bukan hanya di dunia, saudara. Pandangan kita harus tertuju kepada kerajaan surga. Kira-kira umur saya yang sekian ini, perbuatan saya sekian ini, mampu tidak untuk bisa nanti memperoleh yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus katakan di dalam Efesus, sekalian, Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, ayat 14, sekalian. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat yang ke-14 sampai 17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, terima kasih. Dan sekalian perhatikan di sini sekalian. Rasul Paulus katakan dalam suratan Efesus itu, katakan, sebab itu bangunlah, hei kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi kita tidak bisa masa bodoh di dalam hidup kita ini, saudara. Orang yang tidur itu adalah orang yang tidak sadar. Orang yang tidur itu adalah orang yang tidak sadar bagaimana keadaannya nantinya. Nah, kita harus bangun, saudara. Saudara sekalian, jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan tahun 2022 ini, mari kita bangun dan mari kita bangkit, jangan sampai kita mati rohani. Supaya Kristus itu bercahaya bagi saudara dan Kristus itu menerangi sikap-sikap saudara dan saya, sehingga kita tahu apa yang akan kita perbuat di hari-hari yang akan datang, sehingga kita bukan menjadi orang yang bodoh, tetapi saudara dan saya menjadi orang yang bijaksana karena memperhatikan dengan seksama hari-hari ini. Tadi Muji menceritakan, bersaksi, jam 5 masih video callan, saudara sekalian. Lalu jam 8 mendapat kabar kalau yang baru video callan itu meninggal. Kita tidak tahu. Nah, untuk masih hidup kita ini, masih selama kita hidup, mari kita menjadi orang yang bijaksana, saudara.
Ya, kita perlu menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mempergunakan waktu-waktu yang indah. Kalau orang bodoh, masa bodoh lah. Yang penting aku urip. Ya hidup di dunia ini. Tetapi nanti belum tentu kalau dia akan hidup di akhir zaman atau di zaman kelanggengan, belum tentu hidup. Ya. Karena hidup bersama dengan Tuhan itu dituntut untuk bisa melakukan kehendak Allah. Firman Allah katakan di situ sekalian. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Artinya seksama itu dengan sungguh-sungguh kita perhatikan. Kalau seorang manajemen itu mempunyai yaitu rincian. Hari ini kerja saya harus begini. Hari ini saya akan mempunyai acara yang begini. Saudara sekalian juga harusnya mempunyai begitu. Hari ini saya akan perbuat begini. Loh, kula kan nyerah dateng Gusti. Nek nyerah dateng Gusti panjenengan dina iki aku nyerah neng Gusti. Ya nyerah neng Gusti niku tegese panjenengan kalian kula niku hanya berharap kepada Tuhan. Kita selalu komunikasi dengan Tuhan. Itu namanya berserah. Tetapi sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang ada di dunia, tentunya kita bekerja. Artinya hari ini saya berbuat ini, hari ini. Terus kita lihat kira-kira untuk kebaikan itu apa? Untuk bisa melakukan sesuatu yang bersekehendak Tuhan atas kita. Dikatakan situ. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi hari-hari ini kita harus tanya sama Tuhan. Kita harus berhubungan dengan Tuhan. Tuhan, berikan hati kami adalah hati yang bijaksana, supaya saya bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kita. Jadi kita perlu hari-hari ini yang pertama yang kita lakukan adalah hidup menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu sekalian di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, Injil Matius pasal yang ke-7, ini perbuatan-perbuatan orang yang bijaksana. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Ya, silakan dibacakan. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah ini saudara, ini adalah orang yang bijaksana. Dalam firman Allah ini memang hanya ada dua macam orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Tadi dikatakan, hendaklah kamu menjadi orang yang arif, jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya dirimu itu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang pertama yang menjadi bukti, menjadi ciri orang yang bijaksana itu, saudara, adalah cara dia memperhatikan hari-hari ini sedang membangun sebuah rumah. Dan utamanya orang yang bijaksana itu berbicara tentang fondasi. Saudara, karena apa? Karena firman Allah katakan suatu saat akan diuji. Saudara, suatu saat akan terjadi sebuah kerusakan.
Terus sekali, semua manusia nanti akan mengalami satu ujian. Kalau kita percayakan hal itu. Orang yang tidak percaya tentang hari kiamat itu namanya orang yang tidak bertuhan. Karena firman Allah katakan nanti akan terjadi kerusakan. Saudara. Nah, kalau saudara sekalian tahu, oh supaya tidak rusak, maka bangunan rumah saya harus saya kokoh. Dan firman Allah katakan di sini, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Artinya apa? Artinya kehidupan-kehidupan itu adalah kehidupan-kehidupan yang sungguh-sungguh mau menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kesempatan itu waktu itu sama, kesempatan saya dengan kesempatan saudara, dengan kesempatan jemaat-jemaat yang lain sama. Tetapi biar saudara sekalian termasuk orang yang bijaksana ini adalah kehidupan yang memperhatikan waktu itu dengan mendengar dan melakukan firman Allah. Karena nanti akan diuji, saudara. Nanti kita lihat betapa dahsyatnya orang yang disebut orang yang bijaksana ini. Mari kita belajar untuk bisa mengerti tentang kehendak hati dan hati. Jadi kalau hari-hari kita sekalian katakan, wes masa bodoh, neng gereja ya gak apa-apa, gak neng gereja ya gak apa-apa. Salah, saudara. Salah sekali. Tetapi bagi kehidupan yang percaya kepada Tuhan, kita harus hati-hati karena nanti akan terjadi sesuatu. Dan di situ nanti akan terlihat mana yang rusak dan mana yang tidak. Yang bijaksana jelas tidak mengalami kerusakan. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 sampai dengan 29. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Nah, perhatikan di sini. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Artinya kita harus memperhatikan firman Tuhan. Terus, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dengan surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi, hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkap satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, terima kasih. Perhatikan di sini sekalian. Ya, ayat yang ke-25 disebutkan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Perhatikan, yang menyampaikan firman Allah, yang menerima firman Allah tidak luput, karena semuanya akan diuji, saudara. Kalau yang menyampaikan firman Allah, yang mendengar firman Allah saja tidak luput, apalagi mereka yang tidak mendengar firman Tuhan. Mengapa kok luput? Karena mereka setelah mendengar firman Allah, mereka tidak melakukan firman itu. Jadi bijaksana itu bukan hanya datang ke gereja, saudara. Bijaksana itu bukan hanya mendengar firman Allah, tapi yang disebutkan bijaksana itu mendengar dan melakukan
firman Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan kalau jadi anak Tuhan tidak pernah ke gereja itu bagaimana gitu loh, saudara. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau anak Tuhan itu masa bodoh terhadap firman Allah. Wes, mana nguceh apa yang silahkan. Saya tidak bisa membayangkan. Karena itu nanti akan menjadi satu tolak ukur, akan menjadi satu kekuatan ketika kita mendengar dan melakukan firman Allah, akan terjadi guncangan yang mengguncangkan kehidupan saudara. Jangankan nanti, saudara sekalian. Sekarang saja kalau kehidupan saudara sekalian tidak kuat iman saudara, akan mudah digoncangkan oleh keadaan-keadaan dunia ini. Sehingga gampang sekali kekristenan itu akan mundur daripada pengikutan kepada Tuhan. Karena tidak punya firman Tuhan. Dikatakan di sini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Cara yang berkenan itu adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Di dalam 2 Petrus katakan, 2 Petrus sudah sekalian, kalau dulu bumi dunia ini dihancurkan oleh Tuhan dengan air bah, maka nanti Tuhan akan hancurkan bumi ini dengan api. Saudara, ya, kalau sudah Tuhan katakan begitu sekalian, maka air seberapapun tidak akan bisa memadamkan api itu, karena api itu adalah murka Tuhan. Maka dikatakan oleh orang-orang atau oleh Alkitab, neraka itu bukan seperti lautan, tetapi neraka itu adalah disebutkan api neraka. Kan tidak ada air neraka, tidak ada, tapi disebutkan api neraka. Api yang tidak pernah dan tidak bisa dipadamkan, itu ke situ. Sebab itu kita perlu sekali untuk bisa, yaitu menghargai firman Allah dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Jadi orang yang bijaksana itu adalah menggunakan waktunya untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua sekalian, ciri orang bijaksana itu di dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24. Nanti kita bisa mempunyai satu ukuran. Saya bijaksana ini sekarang sampai di mana ya? Ya. Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 45 sampai 51. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia? Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketakan gigi. Nah ini saudara, ini bicara soal yaitu neraka. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertaan bagi kehidupan hamba yang jahat. Ya, hamba itu adalah pelayan, saudara.
bijaksana, pelayan yang setia, itu adalah pelayan yang selalu melakukan apa yang diberikan Tuhan kepada. Jadi, karena memang kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Tetapi kalau kita itu adalah hamba-hamba Tuhan, saudara dan saya adalah hamba-hamba Allah atau pelayan Tuhan, kita akan tetap setia di dalam melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya waktu Tuhan kita datang, kita dikatakan menjadi hamba yang setia dan yang bijaksana. Jadi waktu-waktu yang ada ini, saudara, mari kita isi dengan hidup melayani Tuhan. Saudara, ya. Jangan sampai memang menanti itu adalah pekerjaan yang paling menjemukan. Dikatakan situ, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk-pemabuk. Nah ini saudara, ini hamba yang jahat. Ya, memang bisa kita terima. Oh, aku ngentai itu lah teko-teko kok. Tetapi kalau soal pelayanan bukan begitu. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus tetap melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan setiap jemaat itu diberi karunia-karunia oleh Tuhan. Amin. Firman Allah katakan begitu. Saudara. Tetapi kalau saudara sekali katakan, wos kesuman ini, maka saudara sekalian dikatakan mulai memukul hamba-hamba lainnya. Ini berbicara bukan soal fisik, tetapi ini harus berbicara soal kebencian ada di dalam hati kita. Dan firman katakan, dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk-pemabuk. Saudara sekalian tahu apa sikap daripada sifat atau daripada seorang pemabuk itu adalah lupa. Kalau dikatakan mabuk tetapi masih ingat duit 50.000 karo duit 2.000, itu namanya belum mabuk, saudara. Orang yang mabuk itu memang lupa. Ya. Orang yang mabuk itu dikatakan seperti orang yang tidak ingat apa-apa. Orang yang mabuk itu sama dengan orang yang pesta pora. Dosanya sama, derajatnya nilainya sama. Jadi kalau saudara sekalian melupakan tanggung jawab, melupakan tentang sikap-sikap kita untuk bisa berkenan kepada Tuhan, sebenarnya saudara sekalian ini juga dikategorikan menjadi hamba-hamba yang jahat. Saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Tetapi Tuhan ingin supaya saudara sekalian tetap menggunakan waktu-waktu ini untuk melayani Tuhan. Dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan sini, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberi mereka makan pada waktunya. Memberi makan itu artinya kita melayani. Iya, mari kita buat daftar hidup kita. Tahun 2022 ini, apa yang saya bisa lakukan? Seberapa yang saya evaluasi tahun 2021 kemarin? Berapa persen kegiatan saya untuk mendengar dan melakukan firman Allah? Berapa persen kehidupan saya melayani Tuhan? Itu namanya orang yang bijaksana. Jadi begini saudara sekalian, ya, susunannya itu. Atau kita baca kembali Injil Matius pasal 25 sekarang. Injil Matius pasal yang ke-25. Ayat
yang pertama, kedua, nanti kita lompat ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1, ayat 2, 4, ayat 8, 9. Injil Matius pasal 25 ayat 1 dan 2. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat ke-8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, terima kasih. Nanti saja bisa lanjutkan. Ya, ini diceritakan juga orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang atau gadis bijaksana yang mempunyai persediaan minyak untuk menyongsong mempelai yang akan datang. Tidak tahu waktunya. Saudara, jadi perhatikan ayat-ayat yang telah kita dengarkan ini. Yang pertama adalah waktu itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, waktu itu tidak ada seorang pun yang tahu. Dan firman Allah katakan, biarlah kita bijaksana itu seperti orang yang membangun fondasi rumah, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kalau sudah fondasinya itu baik dan kita bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, maka kita belajar untuk melayani. Karena fondasi kita sudah benar. Sudah. Fondasi yang benar itu adalah karena kita tahu nanti akan terjadi yang namanya kerusakan. Kalau saya katakan ya hari kiamat lah. Sudah. Kalau saudara sekalian ini nanti sudah mempunyai fondasi yang benar, yaitu mendengar dan melakukan firman Allah, maka kiamat itu tidak akan merusakkan kehidupan saudara sekalian. Kita meningkat sekarang. Yang kedua adalah melayani. Kalau pelayanan kita adalah pelayanan yang benar dan setia, dengan karunia-karunia yang ada pada kita, maka ketika Tuhan itu datang dan kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang, tetapi kalau Tuhan itu melihat kesetiaan saudara dan saya, maka Tuhan itu akan memberikan hadiah yang dinamakan yaitu kebahagiaan. Nah, ini merupakan persiapan kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan, seperti yaitu 5 wanita yang bijaksana itu. Jangan merasa kan wis cukup wis aku semua firman Tuhan cukup wis. Wis cukup wis aku wis melayani Tuhan wis cukup wis, jangan. Karena kita nanti tidak tahu kapan Tuhan itu datang, kapan mempelai itu datang. Harus kita mulai ada sebuah persediaan. Saudara, ada orang yang mengatakan begini, saudara. Doa itu adalah seperti ban serep. Iya, ya. Doa itu seperti ban serep. Jadi ketika kita naik mobil, lalu roda kita itu gembos, maka ban serep itu kita bisa pakai. Saya pikir ya masuk akal, tetapi kurang benar, saudara. Doa itu bukan seperti ban serep. Doa itu merupakan kekuatan. Ketika kita menghadapi satu pencobaan, maka doa itu merupakan kekuatan untuk kita mampu bertahan dan mampu memenangkan percobaan itu. Bisa dimengerti, saudara?
Bisa harusnya. Kalau saudara sekalian katakan doa itu seperti ban serep, saudara sekalian ketika ban serep saudara sekalian gembos, sudah dipasang lalu gembos, saudara sudah tidak bisa lagi ketika kita menghadapi begitu. Saya pernah saudara sekalian jam 12 malam bersama Ibu Gembala itu pulang dari Surabaya, ya, karena tak pikir sepi saudara sekalian, saya turun Pedotan itu ada di situ, yaitu tol pickup L300, nah itu sedang masuk membawa ikan begitu saja. Lalu saya salib saudara sekalian, dari kanan saya salib, dan tahunnya itu lubang ada pinggirnya jalan itu ada yang tajam, sehingga waktu saya salib langsung mobil saya bilang wah gembos begitu. Ya usah, jam 12 malam itu saya dengan Ibu Gembala itu ngeban saja, ya. Saya ngeban yang di depan itu kan saya lepas, ya. Lalu ban serep itu saya pasang di situ sekalian. Setelah saya jalan, loh, kok jadi gembos ya Bu ya? Wah, ban serep tinggi. Lalu saya turun saja sekalian. Oh, kok sih kok ban? Enggak tahunya saya salah. Yang gembos itu yang belakang, yang saya pasang yang depan. Saya bilang, wah, tapi ukuran Tuhan. Karena ukurannya antara belakang sama depan itu lain, saudara. Yang depan itu ringnya itu 16, yang belakang 17. Seumpama itu saya pasang di depan, maka jalannya bisa gini, saudara. Saya lupa lagi, ya, caranya Tuhan itu indah sekali. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kalau ban serep itu, saudara. Nah, tetapi kalau doa tidak begitu. Doa itu merupakan kekuatan. Firman Allah katakan di dalam Injil Matius, berdoalah kamu supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, makanya kita begitu itu, saudara. Jangan sampai saudara sekalian katakan sudah cukup, tidak. Kita harus tetap mendengar firman Allah dan melakukannya. Dan kita harus melayani Tuhan sampai benar-benar kedatangan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Itu namanya orang yang bijaksana. Dan itu tidak bisa diminta, saudara. Ya, Bu, aku jaluk rohanimu, Bu. Aku kuat. Tidak bisa. Ini persoalan pribadi-pribadi. Kalau soal keselamatan itu, jangan sampai aku Bu, wis tuwa Bu, swarga yo nunut, neraka yo nggak bisa. Akeh katute saudara sekalian. Ya, akeh katute. Neraka katut, swarga ora katut. Saudara sekalian, karena nanti akan terjadi itu. Jadi betapa pentingnya kita itu melakukan firman Allah dan melayani Tuhan. Coba sekarang kita baca bagaimana kehidupan yang bijaksana itu sekalian. Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Wahyu pasal yang ke-13, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini kejadian yang sungguh-sungguh akan terjadi, saudara sekalian. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa
sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya, terima kasih. Perhatikan saudara. Di dalam firman Allah ini, Wahyu pasal 12 sampai dengan Wahyu pasal 13 ini berbicara tentang munculnya yaitu iblis, munculnya yang namanya nabi palsu, munculnya yang namanya antikris. Jadi kalau pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 itu berbicara iblis menjadi naga yang marak melawan. Terus ayat 1 dalam Wahyu pasal 13 ini, ayat 1 sampai dengan ayat 10 berbicara tentang munculnya yang namanya yaitu antikris. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 18 berbicara tentang munculnya nabi palsu. Nah, ini indahnya sekalian dikatakan yaitu naga itu adalah kelihatan tandanya di langit. Lalu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan munculnya dari dalam laut. Lalu ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18 munculnya dari dalam bumi. Kalau kita lihat baik air, baik itu hujan angin, itu berbicara tentang sikap-sikap yaitu kehidupan-kehidupan yang akan mencobai dunia. Ini terjadi kan? Dikatakan dalam Wahyu ini pencobaan yang tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi, hanya sekali. Dan ini akan mengakibatkan seluruh isi dunia adalah kehidupan-kehidupan yang tidak diselamatkan Tuhan akan melihat. Coba kita perhatikan ayat yang ke-11 itu. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, yang bertanduk dua sama seperti anak domba, yang berbicara seperti seekor naga. Ini bicara soal nabi palsu. Nabi palsu itu adalah nabi yang mengajarkan ajaran palsu dan ajaran sesat. Nah, kalau saudara sekalian mulai sekarang tidak belajar mendengarkan firman Allah yang benar, tidak belajar untuk melakukan firman Allah yang benar, nanti saudara sekalian tidak akan bisa bebas daripada ajaran-ajaran salah ini. Jadi waktu-waktu ini harus kita pergunakan sungguh-sungguh. Waktu-waktu ini harus kita pergunakan sungguh-sungguh mendengar ajaran-ajaran yang benar, mendengar firman Allah yang benar, dan melakukan firman itu. Kula niki mboten saged nampi sabdane Gusti sing patah. Enggak masalah. Apa yang saudara dengar, saudara lakukan itu sudah luar biasa. Kula niki kebaktian itu terlalu lama umanang khotbahe, kula namung saged nampi sekedhik mawon. Enggak masalah. Ya, lakukan apa yang saudara dengar. Tetapi firman Allah katakan di sini ini, mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang tidak? Pengajaran yang benar itu membawa kehidupan kita untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Sebab nanti akan muncul, dikatakan di sini sekalian, dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan matanya, yang menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuni menyembah binatang yang pertama. Ini berbicara antikris. Antikris itu
hampir sama dengan Kristus. Sama-sama bisa membuat mujizat-mujizat. Sama-sama yaitu mengalami luka seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi antikris ini tidak mati. Dikatakan situ luka pada kepalanya oleh pedang itu bisa sembuh. Nah, kalau saudara sekalian tidak mengenal Tuhan dengan sebenarnya, nanti akan kebiduk saudara. Ya. Sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Pengajaran-pengajaran yang tidak membawa pertumbuhan rohani. Wes, gak usah gereja wes. Yang penting dalam YouTube lah baktian. Tidak masalah. Tetapi kalau itu nanti saudara sekalian lakukan terus, akan membawa kepada satu hal yang salah. Kalau YouTube-nya itu benar-benar membawa kehidupan saudara sekalian menuju kepada pengenalan Tuhan dengan benar. Karena pengajaran yang benar itu selalu firman katakan untuk membantu perbuatan-perbuatan orang kudus. Jadi kalau saudara sekalian mengerti firman Allah tetapi tidak siap melayani di dalam pelayanan Tuhan, itu sebenarnya bukan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Oh, pulau di kota bion pun nabi. Sadar Gusti lewat YouTube, lewat online baik. Tetapi kalau saudara sekalian kehidupan saudara tidak saudara bisa persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, itu perlu dipertanyakan, saudara. Ya. Di dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan keperluan Kristus. Nah, itu saudara. Jadi ajarannya benar itu arahnya ke sana. Walaupun kita mendengarkan firman Allah secara online, walaupun kita mendengarkan yaitu YouTube, tetapi kalau kerohanian kita bukan untuk pembangunan tubuh Kristus, maka perlu dipertanyakan karena nanti akan datang yang namanya antikris Kristus palsu itu. Sehingga firman Allah katakan di sini, ya, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan binatang itu bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Sekarang sudah sekalian, ada pendeta itu bukan manusia. Pendeta itu adalah robot. Dan sekarang ada. Ya. Jadi gereja-gereja itu di Jepang sana sudah mulai. Yang melayani itu bukan manusia, yang melayani adalah robot. Perhatikan baik-baik. Sekarang masih mumpung ada waktu demikian loh, saudara. Mari kita bijaksana, firman katakan. Yang penting di sini adalah hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah Kristus. Ya. Orang yang bijaksana adalah orang itu memiliki Kristus sehingga dia bisa menghitung waktu itu dengan bijaksana. 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1. Dinamakan 1 Korintus pasal 1. Kita baca ayat yang ke-23 sampai dengan 24.
1 Korintus pasal 1 ayat 23 sampai 24. Tetapi kamu memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah ini saudara, jadi kalau saudara sekalian menjadi bijaksana, mempunyai hikmat, dan hikmat itu adalah Kristus, maka itu merupakan kekuatan kita untuk menghadapi akhir zaman. Saudara, sangat saya sayangkan. Ya. Mari kita belajar. Kita mempunyai satu pemikiran. Kalau kita bangun, kira-kira dalam pikiran saudara sekalian, apa yang dalam pikiran saudara? Saya berdoa. Yang kedua, saya ingin bekerja ini dan itu, mungkin begitu. Saya ingin mencari nafkah, mencari uang. Tetapi bagi orang yang bijaksana, orang itu berkata, Tuhan, berikan hidupku hari ini merupakan hidup yang berkenan bagiku. Kalaupun saya bekerja, saya akan bekerja sesuai dengan yang berkenan kepada. Itu nanti akan membawa kita selalu berada di dalam kekuatan kita. Tapi kalau sekalian berkata tangi turu, terus saya ngombe kopi, lalu saya katakan, apa ya sih tukang kerjanya bikin aku untung. Kalau sudah berbicara untung, itu nanti sudah sekalian bisa katakan, oh kayak butuh tak cukup ini, kayak tak cukup ini, begitu. Tapi lain jikalau kita berdoa, Tuhan, ajari hidupku ini supaya berkenan kepadamu. Maka Tuhan nanti akan memberikan hikmat kepada saudara, akan memberikan pengertian kepada saudara apa yang harus kita lakukan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Dan hikmat itu dikatakan adalah Kristus merupakan kekuatan Allah. Amsal pasal yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8. Kita lihat hikmat itu sekalian. Memang ada perkataan hikmat itu adalah satu kebijaksanaan. Tetapi firman Allah pada pagi hari ini ingin saya tekankan bahwa hikmat itu adalah Kristus. Amsal pasal 8. Ini adalah kitab Amsal, ini kitab hikmat sebenarnya. Ya, kalau Tuhan izinkan, nanti kita belajar bersama-sama dengan kitab Amsal ini, saudara. Amsal pasal 8, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Amsal pasal 8 ayat ke-10 sampai 12. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamanya. Terus? Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Terus? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, perhatikan di sini sekalian. Ya, dikatakan situ, terimalah didikanku. Ini berbicara firman Allah, saudara. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jadi kalau saudara sekalian tahu ini, saudara sekalian lebih menghargai firman Allah daripada apapun juga. Lebih menghargai Kristus daripada apa yang harus saudara hargai. Sebab itu Paulus katakan, setelah aku kenal Kristus, maka segala apa yang dahulunya merupakan keuntungan bagiku, itu kuanggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kalau sekalian mau ke gereja, tetapi pikiran kita terganggu, waduh, ini masalah lemburan ini.
Terus nek ngono aku tak lembur dhisik. Itu nanti sudah sekalian saya katakan lebih menghargai lemburan daripada menghargai Kristus. Padahal firman katakan di sini nih. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Mengapa demikian? Karena saudara sekalian, nanti itu yang kita hadapi itu adalah pencobaan yang sangat besar. Saudara sekalian, ya, mari coba kita perhatikan hidup kita sekarang. Kita membuat satu daftar. Hari ini nanti apa yang bisa saya lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ya, mari kita belajar. Ada sebuah pelajaran sekalian. Ya, ada seorang anak yang berkata kepada orang tuanya. Dia katakan, "Pak, bagaimana supaya saya ini bisa yaitu tidak melakukan dosa?" Maka bapaknya bilang, "Setiap kamu melakukan pelanggaran, kamu ambil paku dan pakukan di papan." Jadi setiap kalau dia itu melanggar, dia pakukan. Terus dia begitu saja. Terus dia katakan, "Sekarang bagaimana ketika saya itu melakukan kebaikan supaya saya tetap ada di situ?" Nah, sekarang kalau kamu melakukan kebaikan, pakumu itu kamu cabut. Dan jadi di situ, setelah dia itu mengaku, dia itu perbuatannya yang salah, lalu diambil paku itu karena melakukan perbuatannya yang benar, maka ada bekasnya enggak saudara sekalian? Ada bekas. Itu artinya setiap perbuatan-perbuatan baik kita itu selalu dicatat oleh Tuhan. Tapi kalau perbuatan dosa dan kita bisa minta ampun sama Tuhan, Tuhan menghapuskannya, saudara. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau pada siang hari ini saudara sekalian disadarkan firman Allah, ya kita harus mau minta Tuhan, minta ampun Tuhan. Dan ajari kami sekarang itu mulai melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan firman Allah, melayani Engkau Tuhan, dan itu merupakan persiapan kami untuk menyongsong kedatangan. Sebab nanti kedatangan itu kami sungguh-sungguh mengenal itu adalah Engkau yang benar kami. Maka disitulah yang dinamakan bijaksana itu membawa kehidupan kita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekalian. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri.